Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dengan OAC Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang co-curricular. Apa pengganti P5 sebagai kegiatan kurikuler pada pendekatan pembelajaran mendalam? Karena memang sudah tahap masuk tahun ajaran baru, kita seharusnya punya program pengganti P5 untuk kelas 10 untuk tahun ini. Baiklah, kita bahas dulu apa itu co-curricular. Co-curricular itu merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi terutama penguatan karakter. Kita tahu di sekolah itu ada intrakurikuler, ada co-curricular dan ekstrakurikuler. Jadi kalau berupa intrakurikuler itu jelas ada jam-jam mata pelajarannya. Tapi kalau co-curricular itu merupakan pendukung dari intra. Jadi kompetensi di sini sekarang disebut dengan 8 dimensi profil lulusan. Misalnya imtak, keluargaan, sampai dengan komunikasi. Komunikasi dan kesehatan ini merupakan hal yang baru ya, yang sebelumnya dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang berisi apa itu? Capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Maka bentuk co-curricular sekarang pengganti P5 itu bisa 3 hal Bapak Ibu. Secara khusus nanti kita jelaskan. Yang pertama itu pembelajaran kolaboratif tentang disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau cara lain yang merupakan permasalahan nyata yang relevan dalam kegiatan bagi murid. Temanya bisa konteks sosial budaya, karakteristik murid, dan sebagainya. Ini sesuai dengan informasi dari kementerian bahwasanya kurikulum sekarang itu yang semula disebut P5 dan bentuknya ya menjadi berubah seperti tadi yang kita jelaskan. Bisa dia lintas disiplin ilmu atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau cara lain. Kompetensinya yang sebelumnya merupakan profil pelajar Pancasila ada 6 kompetensi, maka sekarang menjadi 8, ada kesehatan komunikasi yang ditambahkan. Kemudian temanya kemarin ditetapkan ada 7 tema kalau nggak salah ya oleh pemerintah pusat. Sekarang tema itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, inilah perbedaan-perbedaannya antara semula P5 sekarang ini menjadi kurikulum dalam bentuk lain. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, ada 3 bentuk tadi. Yang pertama itu pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Jadi memang ujungnya kita tentukan dulu apa saja dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Nah, dari sini. Kemudian tentukan temanya. Kemudian dari tema tadi bisa sifatnya kita ambil misalnya berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Misal contohnya ada 3 mata pelajaran nih yang bisa disinergikan atau dikolaborasikan dengan tema atau TP yang sama. Jadi misalnya nih pembelajaran biologi misalnya fermentasi, pembuatan tape. Maka pelajaran lain bisa diintegrasikan juga misalnya apakah kimia ataupun bahasa dalam membentuk buat laporannya yang merupakan misalnya teks prosedur atau prakarya nanti yang dikemas dan sebagainya. Jadi 3 mapel ini atau lebih ini maka sama-sama menyusun perencanaannya. Menyusun ini dari kegiatannya, kemudian juga nanti dari asesmennya. Asesmennya nanti akan sama-sama menilai, tapi bisa bersamaan ataupun mungkin ada bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau guru bahasa tadi mungkin ketika sudah selesai baru dia buat suatu teks prosedur atau membuat laporan dan sebagainya. Ketika itu gunakanlah rubrik. Ya, itulah kira perencanaannya. Laksanakan, kemudian evaluasi, tindak lanjut dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Dan nanti nilai-nilai tadi diintegrasikan ke mata pelajaran masing-masing. Jadi nanti co-curricular untuk saat ini tidak ada lagi rapor P5. Jadi anak-anak hanya punya rapor 1, yaitu sesuai dengan intra. Dan ini diintegrasikan nanti ke sana. Atau yang cara kedua, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimensinya tetap misalnya dimensi masalah kesehatan. Temanya misalnya kita hubungkan dengan kebiasaan itu adalah makan bergizi, makan sehat dan bergizi gitu ya. Misalnya temanya kita arahkan anak membuat sarapan pagi yang sehat dan bergizi. Kayak proyek seperti itu. Nah, maka nanti susun perencanaan kurikulernya. Bisa jadi untuk hal itu misalnya terlibat guru biologi atau guru apalagi yang kimia tentang gizinya atau guru lain nanti dalam pembuatan proposal dan sebagainya. Laksanakan evaluasi. Jadi ada beberapa mapel yang terlibat di sana dalam menilainya, tapi temanya
adalah menggunakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misalnya tadi masalah makan sehat dan bergizi. Tapi dimensinya adalah kesehatan. Nah, seperti itu pelaksanaannya. Atau cara lain misalnya dengan ada hal-hal yang bisa potensi sekolah, potensi daerah, konteks lokal yang bisa kita buat menjadi temanya. Misalnya sekolah keagamaan, ada kultur mau dikembangkan di nilai-nilai keagamaannya, atau kegiatan membatik atau membuat pembelajaran belajar permainan dan sebagainya. Susun perencanaannya, laksanakan dan evaluasi. Atau kami di sekolah biasanya kalau kelas 12 tuh ada proyek kolaborasi, syarat untuk lulus. Nah, itu bisa juga dijadikan suatu pengganti P5 tadi dan dimasukkan ke dalam jam pelajaran kita jadinya. Misalnya di kelas 10 ini ada 10 JP. Nah, maka bisa diintegrasikan JP-JP tadi dalam 3 macam kegiatan ini. Mungkin itulah Bapak Ibu yang bisa kita bahas mengenai co-curricular pengganti P5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Salam dari OAC Pembelajaran.